Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua terkait materi Phylum Mollusca pada mata kuliah Taksonomi Invertebrata dengan Bapak dosen Bapak Nurul Asikin SPD MPD. Kami dari kelompok 8 kelas 19A Prodi Pendidikan Biologi FKIP Umrah yang beranggotakan Adinda Olivia, Novan Tria Salidar, dan Nurfa Liza. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum teman-teman. Kita akan belajar tentang apa itu moluska. Moluska ini berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Jadi hewan yang termasuk kelompok ini lunak. Moluska merupakan hewan invertebrata yang bertubuh lunak. Karena tubuhnya yang lunak ini, maka dia sebagian dari jenisnya dilindungi oleh yang namanya cangkang. Dan ada beberapa jenis lain yang tidak memiliki cangkang. Contohnya apa, Nurfa? Kita lanjut ya teman, untuk membedakan ya. Contohnya ini spesies dari moluska. Ada yang memiliki cangkang, contohnya pada kerang-kerangan, dan ada yang tidak memiliki cangkang, contohnya itu pada gurita, cumi-cumi, dan beberapa jenis spesies lainnya. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari moluska? Yang pertama, ukuran dan tubuh yang bervariasi. Ada beberapa jenis moluska yang memiliki ukuran tubuh yang sangat berbeda-beda. Untuk tubuh sendiri, misalnya nih cangkangnya ada yang beda cangkangnya, ada yang halus, ada yang kasar, ada motifnya yang bercorak, dan ada yang berwarna dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi. Selanjutnya, tubuhnya lunak dan tidak berruas-ruas. Jelas ya teman-teman, yang namanya juga moluska, tubuhnya lunak dan tidak berruas-ruas. Selanjutnya merupakan tripoblastik atau penyusun tubuhnya terdapat 3 lapisan, yaitu exodem, mesodem, dan juga endodem, dan selomata atau telah memiliki rongga tubuh yang sejati. Merupakan hewan invertebrata, betul. Habitatnya di mana? Habitatnya di air dan juga di darat. Di air di mana? Di laut, teman-teman. Contohnya kerang-kerangan, gurita, dan lain sebagainya. Dan di darat, contohnya itu pada bekicot. Selanjutnya mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. Dia memiliki yang namanya cincin syarat sebagai pengatur atau koordinasi terhadap sistem syarafnya. Selanjutnya, moluska memiliki organ ekskresi berupa nefridia. Kalau pada hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang, organ ekskresinya itu berupa ginjal. Ginjal pada pada moluska itu namanya nefridia. Selanjutnya, moluska mempunyai radula atau lidah bergigi, di mana ini membantu proses penghancuran makanan. Selanjutnya, moluska itu hewan yang heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga dia membutuhkan asupan dari makhluk hidup lain. Berkembang biak secara seksual atau melalui perkawinan sel galuk dan sel betina. Selanjutnya, moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Jika kita mengambil garis memotong lewat mulut dan juga ekornya, maka akan didapatkan bagian yang sama antara sisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah kiri. Selanjutnya, dia merupakan hewan hermafrodit, di mana dia memiliki organ betina dan jantan, atau organisme ini bisa menghasilkan sel betina dan sel jantan sekaligus. Untuk struktur tubuhnya sendiri, kita lihat ke selanjutnya teman-teman. Moluska itu terdiri dari 3 struktur tubuh yang khas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kaki atau foot. Kaki ini merupakan penjuluran bagian yang terdiri dari otot-otot, perut
Fungsinya apa? Dia berfungsi sebagai alat bergerak, merayap dan juga menggali. Nah, kalau bergerak mungkin pada bekicot atau siput, di mana dia juga dibantu dengan lendirnya tadi teman-teman, sehingga dia dapat berjalan gitu. Nah, kalau untuk menggali ini contohnya pada kerang-kerangan. Nah, ada juga beberapa jenis moluska yang kakinya termodifikasi menjadi tentakel. Nah, contohnya apa? Contohnya gurita teman-teman. Jadi dia berfungsi selain untuk bergerak, dapat juga untuk sebagai penangkap mangsa. Selanjutnya adalah massa visceral. Nah, massa visceral ini berisi organ dalam yang lunak tadi teman-teman. Nah, karena sifatnya yang lunak ini, maka dia harus dilindungi oleh mantel teman-teman. Nah, ibaratnya kita lagi kehujanan nih, pasti kita butuh mantel, ya kan? Nah, jadi mantel di sini merupakan organ yang menyelubungi atau yang melindungi massa visceral. Nah, pada mantel ini memiliki beberapa fungsi ya, berupa lubang anus, lubang insang, dan ekskresi. Nah, selain itu dia juga berfungsi sebagai alat sekresi untuk menghasilkan cangkangnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Apa saja sih klasifikasi dari moluska? Nah, klasifikasi dari moluska di sini berdasarkan dari bentuk cangkang dan juga tipe posisi kakinya. Nah, jadi terdapat 6 kelas ya teman-teman. Nah, kelas yang pertama adalah Polyplacopora. Nah, Polyplacopora ini memiliki ciri khas pada cangkangnya, di mana tersusun atas cangkang yang berbentuk seperti genteng atau atap yang tersusun. Nah, umumnya itu terdapat 8 susunan ya teman-teman pada contoh Polyplacopora. Nah, di sini untuk kaki sendiri dia belum memiliki kaki. Nah, namun pada bagian otot-otot perutnya sangat menempel kuat pada bebatuan. Nah, jika teman-teman berjalan ke pantai lalu menemukan si Polyplacopora ini, maka dia jika teman-teman mau melepaskannya maka akan sangat sulit untuk dicabut gitu. Jadi karena saking kuatnya dia menempel pada batu-batu. Nah, contohnya apa? Salah satu contohnya adalah Acanthocynton species. Nah, oke, kita lanjut. Assalamualaikum teman-teman, saya Adinda Olivia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi moluska tentang kelas Monoplacopora. Apakah kalian pernah melihat pada gambar yang saya tampilkan ini? Pasti belum kan? Ya, karena kelas Monoplacopora ini merupakan hewan purba yang hidup pada zaman Paleozoikum, yang merupakan menjadi cikal bakal dari moluska tersebut. Berikut ciri-ciri dari kelas Monoplacopora. Berbentuk tubuh seperti siput, kecil, berukuran 3 mm sampai dengan 3 cm. Kemudian tubuh bagian dasar tertutup sebuah cangkang. Pada bagian pretel terdapat sebuah kaki yang datar dan bundar. Bagian lateral dan posterior kaki dikelilingi rongga mantel yang lurus. Saluran pencernaan lengkap. Mulut dikelilingi radula, anus di bagian posterior. Semua jenis merupakan deposit feeder. Kemudian reproduksi seksual, dioecious, dan pembuahan secara eksternal. Berikut bisa kalian lihat di sini ada gambar penampakan bagian luar yang bagian A, dan kemudian
ada bagian B, yaitu dalam monoplacopora. Dan selanjutnya ada struktur tubuh polyplacopora. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini kelas monoplacopora itu memiliki bentuk tubuh yang seperti siput. Kemudian saya akan membahas tentang kelas gastropoda. Bisa kalian lihat kan teman-teman gambar di samping ini? Ya, kelas di samping ini kalian sering sebut dengan bekicot atau siput. Nah, kelas gastropoda ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gaster yang artinya perut dan poda artinya podos, artinya kaki. Terkenal sebagai hewan yang bertubuh lunak dan memiliki cangkang yang berbeda-beda. Ada yang cangkang tunggal, ada yang cangkang ganda, dan kemudian juga tidak ada yang memiliki cangkang. Nah, dan hewan ini memiliki sifat herbivore, yaitu pemakan tumbuhan. Berikut ciri-ciri dari kelas gastropoda. Memiliki tubuh yang tripoblastik, selomata, simetris bilateral, mempunyai cangkang yang berfungsi sebagai rumahnya, berbentuk kerucut dan spiral. Pergerakan disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot yang dimulai dari otot belakang, kemudian ke otot yang ke depan. Kemudian memiliki sepasang tentakel yang berfungsi sebagai pembeda antara gelap dan terang. Kemudian terdapat sepasang tentakel yang terletak di bawah yang berfungsi sebagai indera peraba dan pembau. Kemudian kelas ini terbagi lagi menjadi subkelas Prosobranchia. Kemudian ada subkelas Opsitobranchia, kemudian subkelas Pulmonata. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang subkelas dari kelas gastropoda. Subkelasnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada subkelas Prosobranchia dan subkelas Opsitobranchia, kemudian ada subkelas Pulmonata. Subkelas Prosobranchia sebagian besar hidup di laut, juga di air tawar, dan beberapa di darat. Kemudian insang terletak di dalam rongga mantel sebelah arteriol jantung, visceral. Hewan ini mengalami pembelitan jenis kelamin yang terpisah. Berikut beberapa ordo yang bisa kalian lihat di slide yang telah saya tampilkan. Kemudian ada subkelas Optobranchia, yaitu alat pernapasan sama seperti Posobranchia, tetapi ciri yang membedakan adalah insang terletak pada bagian belakang tubuh atau posterior. Pembagian ordonya bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Kemudian subkelas Pulmonata, yaitu habitat dari subkelas ini adalah di darat dan menggunakan mantel sebagai alat pernapasan. Bisa kalian lihat kan teman-teman ordonya di slide yang saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kelas Scaphopoda. Scaphopoda bisa juga disebut dengan siput gading gajah. Kok bisa mirip dengan siput gading gajah? Ya, karena dia berbentuk kerucut dan runcing. Nah, hidupnya ini menggali lumpur untuk mencari sebagai tempat persembunyiannya. Nah, jika kalian berjalan di lumpur atau di pinggir pantai, jika kalian terinjak oleh rumahnya, pasti terasa sakit. Nah, itu merupakan dari siput gading tersebut. Nah, ciri-cirinya itu rumahnya berbentuk seperti gading gajah dan kedua ujungnya berlubang. Tubuhnya memanjang, kepalanya rudimeter dengan kaki yang lancip.
Uniknya, kaki berlobus ini berguna untuk menggali lumpur. Hewan ini hidup di laut sampai kedalaman 5.000 meter. Sistem perkembangbiakan memiliki alat kelamin yang terpisah, larva, trokofor, dan veliger. Sistem respirasinya menggunakan mantel dan mempunyai kaptakula dan menangkap mangsa yang terletak di dekat mulut. Dan contoh spesiesnya adalah Dentalium sp. Bisa dilihat kan teman-teman, struktur tubuh dari Scapopoda tersebut. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan oleh Novantria Salida. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Novan akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan materi oleh teman-teman sebelumnya terkait dari klasifikasi moluska. Nah, selanjutnya yang kelima ada kelas Pelecypoda atau Bivalvia. Nah, gimana sih ciri-ciri dari kelas ini? Nah, Bivalvia ini merupakan moluska berkatup dua atau pengapit, sehingga tubuhnya tertutup antara katup kanan dan katup kiri yang terpaut di bagian dorsal atau punggung. Kepalanya tidak terlihat dengan model tubuh pipi lateral, serta memiliki kaki berotot dan pipi ventrolateral yang berfungsi menggali pasir atau lumpur. Teman-teman bisa lihat gambar dari struktur kelas ini. Kemudian kelaminnya terpisah dan bersifat hermafrodit, dan perkembangannya melalui fase larva. Nah, kelas Bivalvia ini teman-teman terbagi menjadi 4 ordo. Ordo pertama, ordo Protobranchia. Contohnya Nucula dan Yoldia. Kemudian ordo Filibranchia. Contohnya Mytilus dan Ostrea. Selanjutnya ordo Eula Melia Branchia. Contohnya Mercenaria dan Teredo. Selanjutnya ordo Septibranchia. Contohnya Poromnia dan Cuspidaria. Di sini ada gambar salah satu contoh dari kelas ini teman-teman, Mercenaria species teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang keenam ada kelas Cephalopoda. Ciri-cirinya memiliki cangkang internal atau tanpa cangkang. Umumnya ya teman-teman. Nah, jika memiliki cangkang, ini terbuat dari zat kapur atau kitin. Sistem saraf berkembang baik dan terpusat di kepala membentuk semacam otak yang dilindungi oleh bentukan seperti tulang rawan. Kepala berukuran besar dan dilengkapi mata yang berkembang dengan baik dan kompleks. Nah, mulut dari kelas Cephalopoda ini teman-teman dilengkapi 2 buah rahang yang terbuat dari zat kitin, berbentuk seperti catut dan dikelilingi oleh epipodium yang termodifikasi menjadi sifon. Selanjutnya memiliki insang sebanyak 2 atau 4, ginjal 2 buah dan jantung 3 buah. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Di sini ada strukturnya, teman-teman bisa melihatnya ya di sebelah kanan. Selanjutnya, lengan atau tentakel pada umumnya dilengkapi dengan alat penghisap pada ujung-ujungnya. Nah, itu ada gambar tentakel. Nah, di gambar tentakelnya itu teman-teman bisa melihat bahwa pada ujungnya terdapat alat penghisap. Nah, kita lanjut. Nah, kelas Cephalopoda ini terbagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama, subkelas Nautiloideae dan subkelas Soloideae. Nah, subkelas Nautiloideae memiliki ciri-ciri cangkang luar atau lurus dengan suturan dengan struktur yang sederhana. Selanjutnya mempunyai 2 pasang insang dan nefridia, memiliki tentakel yang panjang. Contohnya pada ordo Aunautilida. Contoh spesiesnya Nautilus species. Di sini ada gambarnya teman-teman. Pasti teman-teman bisa melihat ya dengan jelas. Selanjutnya subkelas Soleidae. Memiliki cangkang dalam tereduksi,
kemudian atau tidak ada sama sekali. Nah, lengannya di kepala. Lengannya ini di sekitar daerah mulut. Nah, terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Decapoda dan Octopoda. Contoh Decapoda, Loligo spesies, kemudian Ilex spesies. Sementara Octopoda itu contohnya Octopus dan Argonauta spesies. Nah, di sini ada gambarnya Nautilus, Loligo, cumi-cumi ya. Siapa nih suka makan cumi-cumi? Selanjutnya ada Octopus atau gurita. Nah, Novan, bagaimana sih dari peranan moluska bagi kehidupan kita sebenarnya? Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman bahwa moluska ini memiliki manfaat. Di sini sudah ada gambarnya, teman-teman bisa melihat. Nah, yang pertama itu sebagai sumber makanan. Ada gambarnya nih, makanan khas apa? Iya, betul sekali teman-teman, makanan dari khas Melayu ya, gonggong atau Levis thrombus canarium. Nah, siapa nih yang suka makan gonggong ya? Kemudian ada sotong, sotong masa hitam, cumi-cumi, ya kan? Nah, selanjutnya sebagai perhiasan. Wow, perhiasan contohnya pada tiram mutiara atau Pinctada margaritifera. Selanjutnya yang ketiga, hiasan dan kancing. Nah, hiasan dan kancing ini terbuat dari cangkang tiram batu atau Nautilus spesies dan tiram mutiara loh teman-teman. Selanjutnya ada bahan baku teraso atau keramik. Nah, bahan baku teraso ini terbuat dari cangkang Tridacna spesies teman-teman. Nah, selain manfaat yang bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari, selanjutnya peranan dari moluska bagi kehidupan sehari-hari ini juga tidak lepas dari yang namanya kerugian loh teman-teman. Nah, yang pertama adalah bekicot dan keong sawah yang merupakan hama dari tanaman. Selanjutnya ada siput air adalah perantara dari pertumbuhan kembang biak dari cacing Phaseola hepatica teman-teman. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.